Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Asriana dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung. Kali ini akan menyampaikan terkait kasus pabrik uang palsu di Bogor yang merupakan salah satu tugas mandiri mata kuliah Hukum Perdata dan Pidana yang diampu oleh Pak Senki Nur Ahmadi. Baik, akan saya jelaskan kasus pabrik uang palsu di Bogor. Polisian bersama Badan Koordinasi Pemberantas Uang Palsu atau BOTASUPAL berhasil mengungkap sindikat yang memproduksi uang palsu di sebuah rumah di Kelurahan Bubulak, Kota Bogor. Polres Metro Tanah Abang pun telah menetapkan 8 tersangka sebagai pelaku yang memproduksi hingga menjual uang palsu tersebut. Pihak kepolisian juga telah menyita barang bukti berupa 23.000 lembar uang palsu dengan total nilai sebesar 2,3 miliar rupiah. Dikutip dari detik.com, pabrik uang palsu tersebut terbongkar berawal dari temuan tas yang tertinggal di stasiun KRL Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sindikat ini mencetak uang palsu di dalam rumah di perumahan Gria Melati 1, RT 3 RW 13, Kelurahan Bubulak, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Pabrik uang palsu tersebut digerebek aparat kepolisian pada tanggal 9 April 2025. Kapolsek Tanah Abang, Kompol Haris Ahmad Basuki mengungkapkan awal mula pabrik uang palsu ini terungkap yaitu dari temuan sebuah tas di KRL Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 7 April 2025. Setelah mendapatkan laporan tersebut, polisi melakukan pengintaian sampai menunggu beberapa saat sampai akhirnya tas tersebut diambil oleh seseorang. Kemudian polisi pun meminta agar tidak ada pihak yang menyentuh dan mengambil tas tersebut hingga pemiliknya datang. Sampai akhirnya kami melakukan konsolidasi di TKP. Kita sebut sebagai TKP pertama untuk tidak dulu menyentuh selama beberapa waktu sampai ada orang yang datang untuk mengambil benda yang tertinggal di rak gerbong tersebut. Benar saja, tak lama kemudian seorang datang dan mengambil tas yang berada di kabin KRL. Saat itu pun polisi langsung menangkap pelaku. Tidak lama kemudian didatangi dan diinterogasi oleh tim yang berada di tempat. Sempat terjadi sedikit perdebatan, yang bersangkutan tidak ingin menunjukkan apa isi tasnya. Kemudian setelah perdebatan panjang, pelaku yang berinisial MS tersebut mengaku bahwa tas ini berisi uang palsu senilai 316 juta. Menurutnya, uang palsu itu didapat dari penjual uang palsu. Polisi pun menelusuri penjualan uang palsu tersebut. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku penjual uang palsu di Mangga Besar, Jakarta Barat. Mereka yang diamankan yaitu berinisial BI 50 tahun dan E 42 tahun. Setelah mendapatkan keterangan dari BI dan E, polisi juga menangkap BS 40 tahun dan BBU 42 tahun yang memiliki peran yang sama. Kemudian dari hasil penyelidikan awal dikembangkan lebih lanjut, penyelidikan sampai ke wilayah Mangga Besar dan mendapati 2 pelaku tambahan yang berinisial BI dan Setelah penyelidikan lebih lanjut, tim Reskrim Polsek Metro Tanah Abang berhasil mengamankan AY 70 tahun di Subang, Jawa Barat. AY yaitu berperan sebagai penghubung antara penjual uang palsu dan tim produksi uang palsu di Bubulak, Bogor, Jawa Barat. Dari keterangan AY didapatkan petunjuk bahwa uang palsu itu dicetak oleh DS 41 tahun di sebuah rumah yang menjadi pabrik uang palsu di Bogor, Jawa Barat tersebut. Rumah ternyata disediakan oleh seseorang berinisial LB 50 tahun. Tempat yang disediakan oleh saudara LB yang berusia sekitar 50 tahun, Haris mengatakan status rumah itu juga masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut karena saudara LB selaku penyedia tempat dan bangunan untuk berjana produksi uang palsu ini. Polisi menyita 23.297 lembar uang palsu dari pabrik uang palsu di Bubulak, Bogor. Jika dirupiahkan, lembaran uang palsu ini senilai 2,3 miliar 700 juta. Dari keterangan polisi, tersangka berinisial BS yang berperan sebagai pemesan uang palsu adalah merupakan salah satu karyawan BUMN. Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Metro Tanah Abang. BS mengaku mengalami masalah bisnis sehingga memesan uang palsu tersebut. Namun polisi masih terus mendalami hal tersebut. Motif sementara karena desakan ekonomi karena masalah bisnis yang merugi.
Kemudian apa tanggapan BI terkait pemalsuan uang yang beredar di Bogor ini? BI mengancam tindakan produksi dan peredaran uang palsu. BI menegaskan akan mendukung proses penyelidikan di Polri terkait dengan kasus ini. BI pun siap mendukung proses penyidikan dalam bentuk pemberian klarifikasi atas uang yang diragukan keasliannya tersebut dan penyediaan tenaga ahli terkait ciri keaslian uang rupiah. Dengan adanya pengungkapan kasus uang palsu di Tanah Abang yang berlanjut pada penggerebekan pabrik uang di Bogor, BI menyatakan telah teridentifikasi bahwa barang bukti tersebut merupakan uang palsu dan kualitasnya yang sangat rendah. Berdasarkan pemeriksaan awal, BI atas sampel barang bukti tidak ada unsur pengaman uang yang berhasil dipalsukan. Uang itu juga dicetak menggunakan teknik cetak bahan kertas biasa dan mudah diidentifikasi dengan kasat mata melalui metode dilihat, diraba, dan diterawang. Jika dijabarkan berikut peran-peran para tersangka sindikat uang palsu. Yang pertama yaitu BS selaku pemesan uang palsu yang merupakan salah satu karyawan BUMN di Indonesia. Yang kedua BBU selaku pemesan uang palsu. Kemudian yang ketiga MS yang berperan mengambil tas yang tertinggal berisi uang palsu yang dipesan oleh BS. Kemudian BI berperan sebagai penjual uang palsu. Kemudian E berperan sebagai penjual uang palsu. Kemudian AY yang berperan sebagai perantara penjual dan pencetak uang palsu. Kemudian DS berperan sebagai pencetak uang palsu. Kemudian LB berperan membantu DS menyediakan tempat produksi uang palsu. Para tersangka ini dijerat dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang jangto, pasal 244 KUHP pidana dan atau pasal 245 KUHP. Ancaman pidana yaitu dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.